Ini tuak yang saya buat 30 hari yang lalu ini. Saya mau coba rasanya seperti apa ya tuaknya ini. Rasanya mantap. Tapi ini memang kelihatannya raginya bagus, tapi kalau sampai 30 hari rasanya itu ada agak asam sedikit, beda dengan yang sebelumnya. Tapi overall rasanya memang tetap rasa tuak, khas tuak Kalimantan, khas tuak Dayak ya. Memang ada agak masam-masam sedikit, tapi masih manisnya masih kuat. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekali lagi, selamat menonton video ini. Kali ini saya mau menyaring tuak yang saya buat 30 hari yang lalu ya. Ini ya tanggal 24 Oktober dan hari ini tanggal 24 November 2020. Ini tuak yang saya buat 30 hari yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Bisa dicek di video sebelumnya, yaitu cara membuat tuak Dayak Kalimantan part 7. Di situ proses pembuatannya waktu itu, dan ini sudah 1 bulan saya simpan dan sekarang saya akan saring. Ini airnya lumayan sudah banyak ya, air tuaknya ini. Nah, nanti kita akan lihat berapa botol hasil dari tuak yang saya buat waktu itu. 5 kilo beras ketan dengan 2,5 ragi, karena ini raginya waktu itu ragi kecil, bukan ragi yang besar seperti biasa itu. Lalu difermentasi selama 30 hari dan hasilnya seperti ini. Kita akan buka ya. Oke, ini akan kita buka toplesnya. Ini toples biasa, toples makanan biasa ya. Ini ya dalamnya. Nah, ini akan kita saring menggunakan saringan biasa saja. Kita akan lihat berapa botol hasil dari 15 kilo beras ketan ini. Nanti berapa botol hasilnya. Sekarang tuaknya akan saya saring di teko ini ya. Kalau kita menyaring atau memeras tuak itu, kita harus benar-benar menggunakan tangan. Ini harus kering biar nanti hasilnya tidak jelek. Kalau tangan kita ada airnya, kemungkinan tuaknya itu akan hasilnya tidak enak, dari asam biasanya. Harus tangan kering ini. Sekarang saya gunakan tangan kosong, ini sudah saya bersihkan. Kita angkat biasa aja lalu kita peras. Ini ya. Banyak yang bertanya apakah tuaknya itu bisa dibuat menggunakan ragi makanan biasa itu atau ragi tape. Saya sendiri belum pernah coba menggunakan ragi tape itu, tapi saya tidak tahu hasilnya seperti apa karena saya belum pernah buat. Dan selama ini yang tuak yang saya buat itu benar-benar tuak orang Kalimantan, menggunakan ragi khusus yang dikirim dari Kalimantan. Jadi saya tidak tahu hasilnya kalau menggunakan tuak tape, tuak makanan itu. Ini kalau di Kalimantan ragi untuk membuat tuak itu ragi khusus, tidak sembarangan ragi. Lalu ada yang bilang rasanya seperti apa, manis, asam atau ya manis, tapi kalau buatnya salah pasti hasilnya asam. Kalau cara membuatnya salah. Dan selama ini saya buat hasilnya manis, tidak ada yang asam. Lalu apakah ditambah dengan gula? Enggak. Selama ini saya tidak pernah mencampuri tuak saya itu dengan gula. Kalau mau dicampur dengan gula, tinggal minum kopi aja, bukan minum tuak. Atau minum wedang jahe boleh tambah dengan gula aren, gula merah itu. Tapi ini tuak, setahu saya, kami di Kalimantan tidak pernah menggunakan gula untuk membuat dia manis. Tadi saya sudah peras 1 teko ya, sebelah ini 1 teko, udah dapat 1 teko. Mudah-mudahan ini saya dapat 2 teko ya air tuaknya. Untuk proses pembuatan tuaknya ini nanti linknya saya simpan di deskripsi video ini dan juga di atas video ini ya, biar
tidak lagi banyak yang bertanya bagaimana cara membuatnya, apakah boleh menggunakan ragi tape atau apakah dicampur dengan gula. Ada lagi yang bertanya apakah dicampur dengan air. Semuanya itu akan terjawab kalau videonya ditonton dari awal sampai akhir. Tapi kalau hanya nontonnya setengah atau hanya lihat judulnya tok ya nggak bisa kita bisa buat kesimpulan seperti itu. Makanya tonton aja videonya sampai habis biar tahu proses pembuatan tuak. Ini khusus tuak Dayak Kalimantan, karena di tempat lain juga ada tuak, tapi cara pembuatannya pasti tidak sama. Untuk raginya saya tidak rekomendasikan untuk menggunakan ragi tape, karena ragi kalau di Kalimantan kami membuat tuak itu menggunakan benar-benar ragi tuak, bukan ragi tape atau ragi makanan itu ya. Ini khusus karena dia diracik khusus, dan ini paling tidak dia mengandung alkohol. Makanya jangan terlalu banyak minum tuak. Kalau terlalu banyak minum tuak nanti teler. Ini setelah saya saring air tuaknya yang dari 5 kilo beras ketan itu tadi ya, saya mendapatkan 2 tekoin, tapi masih ada sisanya sebenarnya. Ini masih ada di toples ini masih ada, nanti saya akan peras lagi. Nah ini dapat 2 teko, tapi ini saya saring lagi biar benar-benar bersih ya. Ini saring, nah masih ada sedikit ampas yang masuk. Nah ini kita saring biar benar-benar bersih dan tidak ada ampas yang nanti masuk ke dalam botol saat kita kemas ini ke dalam botol ya, biar rasa tuaknya itu mantap. Ya kita ini ya masih ada ampasnya, karena ini dari beras ketan ya, pasti ada banyak ampasnya ya, yang harus halus seperti itu biar nanti dia tidak masuk saat kita masukkan ini air tuaknya ke dalam botol. Ini air tuak yang sudah bersih ya, sudah saya saring, tadi sudah diperas, menghasilkan waktu itu 5 kilo beras ketan itu menghasilkan 2 teko seperti ini ya, lumayan ini, lumayan banyak. Berikutnya setelah kita saring seperti ini dan sudah bersih, air tuaknya ini akan kita masukkan ke dalam botol. Usahakan botol kaca ya, agar apa? Agar rasa tuaknya itu tidak berubah. Yakin aja. Kalau dimasukkan dalam botol kaca itu juga tuaknya juga bisa bertahan lebih lama, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bahkan ada cerita di Kalimantan itu tuaknya dibuat waktu anaknya masih bayi, dan saat anaknya menikah baru dikeluarkan tuaknya, dan itu tuak yang paling enak katanya, si ceritanya seperti itu. Oke, berikutnya air tuak ini akan kita masukkan ke dalam botol. Oke, berikutnya air tuak yang dari teko ini kita masukkan ke dalam botol. Ini kita ya, saya gunakan saring lagi biar bersih aja. Ini tuak yang saya buat 30 hari yang lalu, yang dibuat dengan 5 kilo beras ketan dan 2,5 buah ragi tuak, menghasilkan 8 lebih botol ya, 8 botol lebih. Nah, ini ada 1 botol yang ini 8 botol lebih sedikit seperti itu. Dan untuk saya ini hasilnya cukup banyak ya, karena 8 botol 5 kilo. Biasanya saya hanya bisa dapat 7 botol seperti itu, tapi ini 8 botol lebih dan banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam budaya.